Halo, saya Rovin Sihombing dari The Throne Church, dan saat ini Anda akan menyaksikan ibadah live Sunday Service dari The Throne Church. Kiranya ibadah ini dapat memberkati Anda semuanya. Selamat menyaksikan. Shalom. Sekarang kita bersiap untuk bersuka cita, amin. Haleluya. Tuhanlah tempat berlindungku, yang maha tinggi tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan Tuhan tidak akan dekat padaku. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku, yang maha tinggi tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan Tuhan tidak akan dekat padaku. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya menjagamu di segala jalanmu. Mereka akan menatangmu di atas tangannya, hingga kakimu tak terangkut batu. Hey! Tuhanlah tempat berlindung, amin. Yang maha tinggi tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan Tuhan tidak akan dekat padaku. Lagi katakan, sebab Tuhanlah tempat perlindunganku, yang maha tinggi tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan Tuhan tidak akan dekat padaku. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya menjagamu di segala jalanmu. Terima kasih Bapa. Dia akan menatangmu di atas tangannya, hingga kakimu tak terangkut batu. Haleluya, Mr. Jordan pada bass. Hey. Haleluya. Come on, hey. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan wajah umur akan mengenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya kesahabatan daripadaku. Hey. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya menjagamu di segala jalanmu. Mereka akan menatangmu di atas tangannya, hingga kakimu tak terangkut batu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya menjagamu di segala jalanmu. Terima kasih Bapa. Mereka akan menatangmu di atas tangannya, hingga kakimu tak terangkut batu. Hingga kakimu tak terangkut batu. Hey! Hingga kakimu tak terangkut batu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Amin, sukacita di rumah Tuhan. Amin. Amin. Boleh kasih tos dulu kanan kirinya minimal 5 orang. Katakan tos yang memuji Tuhan lebih luar biasa lagi pagi hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk waktu-waktu yang indah ini ya Bapak, yang sudah Kau beri bagi kami Tuhan. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur setiap pagi Tuhan, hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan lihat Wahyu pasal 4. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Intinya adalah kenapa kita harus menyembah Tuhan. Banyak daripada kita berpikir penyembahan adalah sesuatu yang biasa-biasa. Padahal kalau Bapak Ibu, kalau kita lihat waktu-waktu yang lalu, maka ketika kita dikatakan bahwa saya adalah milikmu, itu adalah sesuatu yang mengatakan bahwa kalau raja-raja dulu, kalau kita sudah dikalahkan, kalau kita sudah menjadi milik seorang raja, maka hidup kita bukan milik kita lagi. Nah, itulah masalahnya ketika hidup kita bukan milik kita lagi, maka kita nggak punya hak untuk diri kita. Di India itu ada suatu tempat yang namanya Rajasthan, satu provinsi Rajasthan. Dan itu adalah tempat di mana dulu juga ada Shah Jahan yang mendirikan Taj Mahal. Jadi itu tempat di mana raja-raja Mogul dulu datang dan menguasai India. Ingat, India adalah mayoritas Hindu, tapi pada saat itu dikuasai oleh raja yang different. Ketika mereka menguasai itu, Bapak Ibu, mereka membangun suatu istana-istana yang luar biasa. Istana itu ada di atas gunung, Bapak Ibu. Bayangkan membuat satu istana di gunung di padang pasir. Apa yang masalah, Bapak Ibu? Yang masalah adalah di mana airnya. Dan ketika dicek, air yang terdekat, sungai yang terdekat ada 100 km dari situ, Bapak Ibu. Bayangkan 100 km dari tadi tempat di mana akan dibangun satu istana. Yang terjadi daripada sang maharaja. Ingat pada saat ini, perkataan maharaja berbicara adalah great king. Kenapa dia sampai dibilang great king? Karena dia adalah menguasai banyak kerajaan. Raja-raja yang kecil-kecil semua dikuasai dan mereka adalah milik daripada sang maharaja. Dan dibuktikan dengan apa? Dengan dia membangun dan dia perintahkan ratusan ribu orang untuk menggali daripada suatu untuk membuat sungai. Dari apa? 100 kilometer, Bapak Ibu. 100 kilometer mereka bangun yang namanya adalah saluran air. Setelah itu mereka naikkan lagi ke atas gunung. Karena bukan di bawah. Ketika saya ke sana, saya harus naik gajah. Dan setelah itu apa yang dilakukan? Dia tidak bangun bangunan dari bataku. Dia bangun bangunan dari batu marmer dan batu permata. Dan ketika istrinya mati, meninggal, Bapak. Dia hanya ingin membuat suatu peringatan museum. Dan dia bangunlah Taj Mahal. Ketika Taj Mahal dibangun, nggak ada satu batu biasa. Semua dari batu permata atau batu marmer. Semua itu milik sang maharaja. Bahkan jutaan orang ini milik sang maharaja. Berapa orang yang mati untuk hanya membangun rumahnya? Berapa nyawa yang melayang hanya untuk tadi membangun museum istrinya? Puluhan ribu. Ketika Tuhan mengatakan, aku menebusmu. Aku membayar daripada hidupmu dengan apa? Dengan darahmu. Supaya kau menjadi milikku. Alkitab katakan, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi miliknya. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Artinya bahwa hidupmu bukan milikmu lagi. Hidup saya bukan milik saya lagi. Tapi tadi banyak orang gak tahu bagaimana cara memuliakannya. Nah, Bapak Ibu, ketika tadi kita bernyanyi, kita nyanyi, musiknya begitu luar biasa. Musik juga bagus, bernyanyi juga luar biasa. How great, ya.
Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Bapakku, kau Tuhanku. Artinya apa Bapak Ibu? Yang saya mau sampaikan adalah bahwa ketika kau menyembah, kalau kau tahu bahwa kalau Sang Maharaja begitu punya kuasa di dalam dunia ini, apalagi Yesus Tuhanmu. Kita lihat Bapak Ibu, Wahyu pasal 4. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Segera aku dikuasai oleh roh. Roh berbicara your faith. Roh tidak berbicara pikiranmu. Roh bukan berbicara mengenai pengertianmu. Tapi roh berbicara mengenai tadi dirinya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Yang maha tinggi tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku. Dan tulah tidak akan dekat kepadaku. Saya katakan Bapak Ibu, malapetaka mustahil datang kepadamu. Kedua, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yasmis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tanah itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yasmis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Yang kedua Bapak Ibu, saya mau sampaikan, Tuhanmu adalah Tuhan yang indah. Ketika lagu yang awal, kasihnya ajaib bagiku. Lagu itu saya ciptakan 25 tahun yang lalu. Ketika saya main gitar, tiba-tiba saya dengar suatu melodi. Dan na 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 na. Na 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 na. Dan saat itu saya mulai nyanyikan, tiba-tiba saya bisa ciptain lagu. Bapak Ibu, saya nggak ngarang lagu, saya dengar itu. Tapi apa yang tadi dikata? Bahwa kau segalanya bagiku. Ketika kau bersuka cita di hadapan tahtanya, Tuhanlah sukacitamu. Ambil keputusan dimanapun kau saat ini. Kalau kau masih sukacitamu adalah pergi ke mana? Ke diskotik, tempat-tempat lain. Ketika di gereja, waktu pertama kali The Throne dibuka, lampunya masih luar biasa, pakai asap dan lain sebagainya. Teman-teman datang, dan ketika banyak orang, ketika disampaikan banyak orang kan, oh kayak diskotik. Tapi dikatakan, teman saya seorang hamba Tuhan senior mengatakan, lebih dari diskotik. Di hadapan tahta, lebih, sukacita kita lebih dari segalanya. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya saya bisa menari. Itu sebabnya saya bersukacita. Amin. Itu sebabnya saya bisa melompat. Di hadapan tahta tidak ada yang menghalangi. Tapi saat ini Tuhan memberikan kita sukacita di rumah Tuhan. Amin. Dan dia yang duduk di tahta itu adalah permata yasmis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Yang kedua adalah Tuhan memberikan sukacitamu ada di rumah Tuhan. Ada bersama dengan Tuhan. Sukacita itu gimana? Kadang-kadang susah bersukacita. Pak, banyak tantangan, banyak dan lain sebagainya. Saya juga kata-kata, saya belajar banyak juga. Istri saya, Bapak Ibu. Istri saya ini penolong saya. Tapi juga sukacita saya. Anak saya juga sukacita saya. Yang ketiga,
Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih, dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Tuhan. Sekeliling tahta itu ada 24 tahta, di dalam tahta itu memakai pakaian putih, dan duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih, dan mahkota emas di kepala mereka. Bapak Ibu, setelah ini kita akan lihat bahwa 24 tua-tua, 24 champions segala zaman. 24 orang yang dikatakan adalah orang-orang yang juara segala zaman. Kalau kau melihat orang lain presiden-presiden udah hebat, mereka adalah orang-orang yang jauh lebih dihargai Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Alkitab nggak katakan siapa itu. Tapi Alkitab berbicara, ketika orang-orang yang tadi paling hebat segala zaman, dari mulai dunia dibentuk, dari mulai manusia ada sampai manusia nanti nggak ada. Apa yang dilakukan? Mereka sujud di hadapan Tuhan. Mereka berlutut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya ajar kepada teman-teman, kalau kau masih bingung dengan wali kota datang, kayak di tempat ini ada yang lebih dari segala sesuatu. Kalau kau masih bingung dengan gubernur, Tuhanmu lebih besar dari gubernur. Kalau kau masih tadi masih bingung dengan presiden, Tuhanmu lebih besar daripada para presiden. Bahkan 24 tua-tua itu berlutut di hadapan Tuhan. Artinya apa? Semakin lama semakin kita mengenal. Hanya karena kasih setianya saya hidup. Nggak ada yang saya andalkan. Katakan sambil kiri kanan, nggak ada yang diandalkan, bilang. Kau nggak bisa mengandalkan apa-apa di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, nggak ada yang dapat kau andalkan di hadapan Tuhan. Dia lebih besar dari segala sesuatu. Ketika gereja kita harus buka sepatu. Beberapa orang waktu itu pejabat-pejabat mau datang, wali kota mau datang dan lain sebagainya. Gimana kita harus buka sepatu? Saya katakan biar dia datang dan buka sepatunya. Tapi ketika mereka ada pejabat datang buka sepatunya, dia alami mujizat Tuhan. Dia sembuh dari sakitnya. Tuhanmu, Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat bunyi guru yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Tuhan. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Elohim yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Elohim kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Semuanya ada dan diciptakan karena kehendak-Nya. Saya hidup. I have I because of your love.
Na 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 na. Lord Jesus, I want to thank you for your love abound on me. Saya berdiri dan lain sebagainya. Semua adalah karena kasih-Nya. Bapak Ibu, apakah itu doktrin? Nanti kita akan lihat. Apakah itu hanya omongan? Bukan. Agama-agama bisa ngomong begitu. But your Jesus bukan hanya bicara. Di hadapan tahta lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah. Iya ke berapa tadi? Ada 7 obor berbicara mengenai pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kehidupanmu dengan tidak terbatas. Sekali lagi, Roh Kudus memimpin saya tidak terbatas. 7 berbicara mengenai kesempurnaan. Kau bukan hanya berbicara mengenai, oh saya berdoa, horapa sini dididit. Bukan Bapak Ibu. Tapi dia tidak terbatas. Ada 7 berbicara mengenai kuasa, tingkatan-tingkatan yang tidak terbatas dalam kehidupanmu. Alkitab berbicara bahwa hidupmu tidak terbatas. No limit in you. Bersama dengan Tuhan. Tidak terbatas. Saya melihat Bapak Ibu, ketika saya membuat Tuhan suruh kau layani aku. Saya berpikir bahwa hidup saya terbatas, saya ikutin semuanya. Tapi saya tahu lama-lama dia tidak terbatas. Dia singkapkan sesuatu yang terus menerus. Dia bukan tidak terbatas dengan tadi dunia, tapi dia tidak terbatas dengan rohani. Dia tidak terbatas oleh siapapun juga. Karena pimpinan Roh Kudus memimpinmu sampai ke rencana Tuhan. Setelah ini, karena kita nih, minggu ketiga kita akan mulai bahwa ini adalah pujian penyembahan. Minggu keempat nanti berbicara mengenai keluarga. Minggu ketiga saat ini berbicara mengenai pujian penyembahan. Saya tidak terbatas. Hidup saya tidak terbatas. Berkat saya tidak terbatas. Kuasa di saya tidak terbatas. Itulah 7 roh Tuhan. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Dan di sebelah muka, di sebelah belakang. Dan terakhir Bapak Ibu, ada lautan kaca. Lautan sesuatu kristal yang memisahkan kita, tapi juga yang menyatukan kita dengan Tuhan. Hidupmu apapun kelemahanmu, apapun tadi gaya itu menyatukanmu untuk menjadi pujian bagi Tuhan. Ketika kita sombong dengan ketampanan, kita sombong dengan kecantikan dan kita menganggap rendah orang lain. Hati-hati. Dikatakan bahwa iblis dibilang datang kepada manusia yang tampan. Saya nggak pernah lihat setan ganteng dan iblis cantik. Bahkan saya nggak pernah melihat wajah Tuhan. Saya melihat tadi sinar Tuhan. Supaya apa? Supaya saya tidak terobsesi dengan mal dunia. Saya bersyukur Bu Gembala mau sama saya Bapak Ibu. Amin, haleluya. Walaupun saya gelap, dia putih, dia bilang. Amin. Bahkan ada seorang hamba Tuhan katakan dia istrinya keturunan Chinese, dikatakan dia orang Batak dan gelap. Terus dikatakan kenapa dulu kalau orang Cina dibilang engkau nggak setuju dengan Bapak karena kulit saya hitam. Kulit saya kurang putih. Kalau dia putih sama-sama keturunan Chinese. Bahwa apapun dirimu, kau dipilih Tuhan untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu, kesimpulannya, kasih tahu kiri kanannya, Tuhan memilihmu menjadi penyembahnya. Amin. Kasih tahu kiri kanannya. Amin. Haleluya. Walaupun kau cantik,
Tuhan memilihmu. Amin. Walaupun kau misalnya hidungmu, kulitmu daripada tadi kurang putih, tapi Tuhan memilihmu. Amin. Haleluya. Amin. Yang keempat yang Tuhan mau janjikan kepada kita apa? Ada singa yang berbicara mengenai kuasa. Ada burung nasar yang terbang tinggi yang berbicara mengenai hikmat Tuhan yang akan diberikan kepadamu. Ada manusia yang berbicara mengenai kasih Tuhan tidak terbatas. Tadi renungan hari ini saya baca dari Yesaya. Ya Tuhan katakan begini. Lihatlah hambaku yang kudus. Dia katakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai dia memberikan kemenangan kepada hukum. Sehingga seluruh bangsa-bangsa akan berharap kepadanya. Bahkan saya katakan kasih Tuhan. Kalau kau sudah seperti buluh yang patah terkulai, dia tetap mengasihimu. Bahkan ketika tadi sumbumu sudah hampir mati, kasih Tuhan tidak meniupmu mati. Tapi dia nyalakan lagi. Kasihnya gak terbatas Bapak Ibu. Amin. Dan ada lembu. Sapi berbicara kemakmuran dalam hidupanmu. Berkatnya ada dalam hidupanmu. Lakukan baginya, maka dia akan memberkatimu. Berjalan bersama denganmu. Saya percaya Bapak Ibu, dia segalanya. Kalau bukan dia bersama dengan kita gak bisa apa-apa. Tapi bersama dengan dia, kita cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih telah menyaksikan ibadah live Sunday Service dari The Throne Church. Anda bisa memberkati kerabat ataupun keluarga Anda dengan cara membagikan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.